Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum usai. Roy Suryo CS yang sebelumnya menuding ijazah Jokowi palsu, kini menyaksikan keaslian skripsi Jokowi. Roy Suryo mengklaim kantongi sederet bukti yang akan jadi dasar untuk laporan ke polisi. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi kini merembet pada tudingan kejanggalan skripsi Presiden ke-7 RI. 3 pekan pasca Bareskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, kini giliran skripsi Jokowi yang disorot keasliannya. Roy Suryo, sebagai pihak yang menuding ijazah palsu Jokowi, mengklaim temukan sejumlah kejanggalan di skripsi Jokowi. Skripsi jelas 99,9% kami sudah pegang itu primary evidence-nya. Itu jelas-jelas 99,9% palsu karena tidak ada lembar kemasan, tidak ada lembar pengujian. Jadi jangan sampai institusi besar institusi kami, alma mater kami itu ditumpangi oleh oknum-oknum yang kemudian menggunakan nama UGM. UGM benar-benar dipertanyakan dalam hal ini. Sayang banget. Rismon Sianipar, ahli digital forensik yang turut menyaksikan keaslian skripsi Jokowi, tengah siapkan alat bukti untuk melaporkan dugaan skripsi palsu milik Jokowi ke Bareskrim Polri. Demi mengumpulkan bukti, Rismon turun langsung mengecek lokasi kuliah kerja nyata Jokowi di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jadi tanpa skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Sebelumnya, Bareskrim Polri ungkap Jokowi tercatat mengikuti kuliah kerja nyata pada tahun 1983 di Boyolali, Jawa Tengah. Jokowi mengikuti program KKN 3 tahun setelah masuk UGM. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Berbeda dengan pernyataan Dirtipidum Bareskrim, Jokowi saat ditemui wartawan mengatakan dirinya KKN di Boyolali pada tahun 1985 awal. Jokowi mengklaim siap meladeni semua laporan atas dirinya, mulai dari keaslian ijazah hingga skripsi. Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tanya ke kepala desanya, nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan narasi skripsi palsu Jokowi tak seharusnya dikeluarkan lagi karena sudah diverifikasi secara menyeluruh oleh Bareskrim yang menduga ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi. Pihak Bareskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan, itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Dari pihak Bareskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Laman elektronik Thesis and Dissertation Universitas Gadjah Mada mengunggah skripsi Joko Widodo, namun hanya tercantum halaman muka, daftar isi, dan daftar pustaka. Skripsi itu berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia, Surakarta. Di halaman muka skripsi itu tertulis nomor mahasiswa Jokowi, yaitu 1681-KT. Skripsi itu dibuat pada tahun 1985 dan jadi bagian dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurut Bareskrim Polri, skripsi Jokowi ini didigitalisasi dan diunggah oleh admin perpustakaan UGM pada tahun 2016 lalu.
Saat ini, ada 2 sidang perdata terkait gugatan ijazah Jokowi yang masih berlangsung, yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, dan Sleman, Yogyakarta. Pengadilan Negeri Surakarta tangani gugatan yang didaftarkan pengacara bernama Muhammad Taufik. Dirinya menggugat Jokowi KPU Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan UGM. Pada 12 Juni lalu, Majelis Hakim menolak permohonan intervensi oleh teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo. Dalam sidang putusan sela, Majelis Hakim menilai objek gugatan adalah ijazah Jokowi secara pribadi, bukan ijazah alumni SMA Negeri 6 Solo secara global. Kami akan berunding dulu, kami tidak setuju dengan pendapat hakim tadi. Kami menyadari bahwa untuk intervensi itu tidak mudah seperti yang kita gambarkan. Karena memang objeknya harus sama. Dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Sleman, Majelis Hakim juga menolak permohonan intervensi. Majelis Hakim meminta pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi selama 30 hari. Gugatan di PN Sleman ini dilayangkan advokat sekaligus pengamat sosial bernama Komardin ke sejumlah pimpinan UGM dan dosen pembimbing Jokowi. Sementara itu, penyelidikan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi yang menyeret nama Roy Suryo CS juga masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Per 12 Juni lalu, Polda Metro Jaya menerima limpahan 4 laporan serupa dari beberapa Polres. Total, ada 5 laporan yang ditangani penyelidik di Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengklaim akan melibatkan lembaga pengawas eksternal dalam proses penanganan perkara ijazah Jokowi. Kemudian terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Kita libatkan dari pihak eksternal, nanti bisa dilihat pengawas dari eksternal sehingga kemudian semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kasus tudingan ijazah dan skripsi palsu Jokowi masih jadi bola liar. Publik menanti kebenaran dan kejujuran dalam pengungkapan kasus ini. Kami sudah menyatakan komitmen orang KW bahwa kami tidak pernah menolak wisata, kami tidak menolak tambang.